Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi prakarya yaitu kerajinan tekstil. Untuk kali ini di pertemuan ini kerajinan tekstil sudah masuk materi yang terakhir ya anak-anak. Kemudian minggu depan akan ada materi yang baru, aspek yang baru. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran prakarya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita lanjut. Oke anak-anak, kita lanjut ke proses produksi kerajinan tekstil. Nah, untuk yang tapestry dan batik sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, sebelum PTS. Nah, sekarang kita melanjutkan tinggal dua, yaitu sulam dan jahit aplikasi. Oke, sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan, usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir. Adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dan ini adalah contoh dari sulam itu sendiri, anak-anak. Ada tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, kemudian tusuk silang, tusuk flanel, tusuk veston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan tusuk batang. Jadi jenis-jenis dari sulam ini juga banyak sekali macamnya seperti ini. Oke anak-anak, kalian harus ingat bahwa pertemuan sebelumnya Bu Konita sudah menjelaskan tentang dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Nah, untuk sulam ini termasuk dekoratif teknik, yaitu sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, kain yang dijahit kemudian diberi hiasan dengan sulam pita ataupun sulam dari benang sulam. Oke, nah sulam ini hasil akhirnya dapat dibedakan menjadi berikut. Pertama yaitu sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Jadi hasilnya itu rata di permukaan kainnya. Kemudian ada sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Kemudian ada sulam timbul, hasil sulamannya membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Oke, kemudian ada beberapa jenis sulaman yang berkembang kini, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada sulam kepala peniti. Sulam kepala peniti merupakan sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Kemudian ada sulam bayang, yaitu merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam atau bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Jadinya seperti ini anak-anak. Kemudian ada sulam renda bangku. Sulam renda bangku merupakan jenis sulaman yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak atau lain sebagainya. Dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Benang yang digunakan juga cenderung halus dan kecil. Kemudian ada sulam pita. Sulam pita ini menggunakan pita-pita dengan berbagai variasi ukuran dan ketebalan. Kemudian sulaman ini juga menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang benang dengan berukuran besar. Oke, untuk sulam ini tidak dijelaskan. Oke, sulam ini Ibu tidak menjelaskan panjang lebar untuk proses pembuatannya dan alat dan bahannya, karena kita akan fokus untuk membahas proses yang jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Oke, sudah paham anak-anak? Jadi menjahit adalah
sebuah kegiatan menyambungkan dengan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Kemudian jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari jahit aplikasi standar atau onlay, kemudian B, jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay, kemudian jahit aplikasi pada potong motif, jahit aplikasi pada lipat potong, dan jahit aplikasi pengisian. Semua ini ada di buku paket ya anak-anak, ada pada halaman 72. Oke anak-anak, jadi bahan untuk jahit aplikasi ini yang pertama ada benang jahit. Benang jahit ini ukurannya kecil. Kemudian ada benang sulam yang ini ukurannya lebih besar daripada benang jahit. Kemudian ada kain polos, kain motif ini ada ornamennya kainnya. Kemudian ada kain flanel. Kemudian alatnya yaitu jarum jahit tangan dan jarum sulam. Ini jarum jahit. Lubangnya di sini itu lebih kecil. Kalau jarum sulam, ini lubang benangnya itu lebih besar. Kemudian ada beberapa jenis gunting, jarum pentul dan bantalan jarum. Kemudian ada tudung jari, yaitu yang fungsinya untuk melindungi jari agar tidak tertusuk jarum. Kemudian ada alat untuk memasukkan benang, ada pemidangan, ada pensil atau kapur jahit, ada cukil atau pendedel jahitan, dan setrika. Kemudian ini adalah prosesnya. Perlu diperhatikan untuk membuat jahit aplikasi ini, kita memilih untuk menggunakan tusuk Weston. Yang pertama yaitu membuat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Jadi membuat sketsanya terlebih dahulu jadi agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya atau ide-ide yang akan diwujudkan ke kain. Setelah jadi, kemudian buat polanya sesuai desain. Nah ini kan desainnya udah jadi, kemudian dibuat polanya di atas kain. Gunting pola dan tempelkan pada kain dasar. Jahitlah satu persatu dengan tusuk Weston. Jadi ini dijahit satu persatu menggunakan tusuk ini. Ini kan sama ya Nana, seperti yang ada di sini. Kemudian kalau sudah, mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung. Kemudian buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain. Jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bantal biru dengan tusuk Weston. Jadi hasil kepalanya ini ditempelkan di kain lagi anak-anak. Kemudian buat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dan pensil warna di atas kertas. Nah ini buat hiasan di topinya, di topi beruangnya seperti ini nanti jadinya. Hasil akhir dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. Jadi seperti ini anak-anak hasil akhirnya. Oke. Nah, kemudian ini yang terakhir ada kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya yang sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Jadi anak-anak, ini adalah contoh aneka kemasan untuk produk kerajinan tekstil. Dan kedua kemasan ini memiliki bagian yang transparan. Jadi walaupun sudah dibungkus oleh kemasan, masih tetap terlihat itu barangnya yang ada di dalam kotak ini apa. Jadi memang dibuat seperti itu. Fungsinya pun banyak, sudah Ibu jelaskan di kemasan produk kerajinan serat di bab yang sebelumnya.
Oke. Untuk tugasnya, yaitu tugasnya membuat masker kain tanpa jahit. Nah, pada pandemi seperti ini, menggunakan masker adalah sebuah kewajiban ketika keluar rumah. Maka dari itu, tugas dari bab 2 ini yaitu kalian membuat masker kain. Nah, masker kainnya ini tanpa jahit atau tanpa teknik jahit. Yang pertama, buatlah masker kain tanpa dijahit. Yang mudah dibuat, ini sangat mudah dibuat ya anak-anak, dan nyaman digunakan. Untuk tutorialnya sudah saya beri contoh ada di YouTube. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk foto, ini fotonya, di-upload di tugas KI 4 di e-learning sesuai dengan format. Nah, berikut ini format pengumpulan tugas berupa 4 foto yang dijadikan kolase. Yang pertama, kalian harus memfoto ya anak-anak alat dan bahan yang digunakan. Kemudian proses kamu mengerjakan karya, proses kalian ini. Kemudian yang ketiga, gambar atau foto kalian hasil jadi maskernya saja, taruh sini. Kemudian selfie bersama masker yang sudah dibuat. Jadi maskernya dipakai, kemudian kalian selfie di sini. Jangan lupa menuliskan nama, kelas dan matpelnya. Nah, ini kan dibuat kolase ya anak-anak. Setelah sudah jadi fotonya baru diupload di tugas KI 4. Oke, semangat anak-anak. Semoga hasilnya bagus dan bermanfaat bagi kalian semua.